Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Tirta Tataranukti dari Informatika kelas D Ilmu Dakwah. Saya akan membawakan materi mengenai akhlak dalam bermedia sosial. Hadirin yang berbahagia, puji syukur atas kehadiran Allah, atas segala limpahan rahmat dan karunia, sehingga kita dapat berkumpul dalam suatu forum online dalam bentuk video ini, dan tentu saja senantiasa kita diberikan insya Allah kesehatan sehat walafiat. Salawat serta salam kita senantiasa surahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ceramah singkat dengan menjunjung tema akhlak dalam bermedia sosial. Di era saat ini, di era digital, media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita semua. Media sosial memiliki banyak manfaat seperti mempermudah komunikasi, mencari informasi, dan menjalin silaturahmi. Namun, di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi wadah penyebaran informasi yang salah, ujaran, kebencian, dan konten-konten negatif lainnya yang tentunya lebih banyak mudaratnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menerapkan akhlak mulia dalam bermedia sosial ini. Akhlak yang mulia ini akan menjadi pedoman bagi kita dalam menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Yang pertama, seperti akhlak dalam bermedia sosial, yaitu adalah akhlak bermedia sosial adalah seperangkat nilai dan norma yang harus dipegang teguh oleh pengguna media sosial dalam berinteraksi maupun berkomunikasi dengan orang lain. Akhlak ini didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya, dan juga norma sosial yang berlaku pada masyarakat. Lalu yang poin kedua adalah prinsip akhlak dalam bermedia sosial. Mungkin ada beberapa prinsip akhlak bermedia sosial yang perlu kita terapkan. Yang pertama ada jujur dan bertanggung jawab. Selalu berkata yang benar dan menghindari penyebaran informasi yang hoax ataupun bohong, tidak valid, dan memastikan informasi yang kita bagikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, lalu yang poin kedua, santun dalam beradab. Jadi menggunakan bahasa yang sopan, santun dan saat berkomunikasi dengan orang lain, dan menghindari penggunaan kata-kata kasar, makian, bahkan ujaran kebencian. Lalu ada yang ketiga, menghargai privasi orang lain. Jangan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Jadi kita tuh harus menghormati privasi dan batasan-batasan orang lain dalam bermedia sosial. Lalu selanjutnya ada bersikap bijak dan selektif. Semua informasi yang ada di media sosial dapat dipercaya. Kita harus bersikap bijak dan selektif dalam menerima informasi dan memastikan informasi yang kita konsumsi berasal dari sumber yang terpercaya. Lalu yang selanjutnya adalah bersikap positif dan menebar kebaikan. Menggunakan media sosial untuk menyebar hal-hal positif dan bermanfaat bagi orang lain, seperti membagikan konten yang inspiratif, edukatif, dan yang dapat memotivasi orang lain. Itu beberapa poin dari prinsip-prinsip akhlak dalam bermedia sosial. Lalu untuk
poin ketiga yaitu adalah manfaat dari menerapkan akhlak-akhlak bermedia sosial. Antara lainnya adalah menciptakan ruang digital yang lebih positif dan kondusif. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas interaksi dan komunikasi antar pengguna di media sosial. Lalu yang ketiga, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang selanjutnya adalah mencegah penyebaran informasi bohong dan ujaran kebencian. Dan yang terakhir, membangun citra diri yang positif di dunia digital. Hadirin yang berbahagia, marilah kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan dan membangun peradaban yang lebih mulia. Dengan menerapkan akhlak bermedia sosial, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan ruang digital yang positif dan bermanfaat bagi orang-orang lain. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dari poin-poin yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.